Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan dari Zakaria pasal 14. Kita melihat di sini ada kemenangan terakhir atau di mana Tuhan berkuasa ya, menguasai Yerusalem, bahkan menguasai dunia, dan semua orang akan datang kepada Tuhan, menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Dan bagi mereka yang tidak datang kepada Tuhan akan mengalami kesengsaraan atau hukuman, ya, hukuman yang mengerikan. Nah, di ayat 7 berkata begini, tetapi akan ada satu hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Wah, ini akan ada waktu, ini berbicara apa ya? Ya, tidak ada siang, tidak ada malam. Nah, berarti ini berbicara satu waktu yang sangat indah sekali tentunya ya. Ya, ini pekerjaan Allah yang luar biasa. Nah, pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Setengahnya mengalir ke laut timur dan setengah lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Ya, ada mengalir air kehidupan. Ya. Nah, maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Nah, di sini pada masa ini yang dikatakan semua lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan, ya, semua lutut berteluk. Dan ini berbicara masa yang damai, ya, masa di mana Tuhan Yesus yang akan memerintah. Ya, jadi semua dalam keadaan bahagia dan tidak ada orang yang masuk pada masa itu yang melakukan dosa atau kejahatan. Nah, jika mereka melakukan dosa atau kejahatan, mereka akan mengalami kematian. Nah, seluruh negeri ini, ayat 10, seluruh negeri ini akan berubah menjadi seperti Araba Yordan, dari Geba sampai ke Rimon di sebelah selatan Yerusalem. Tetapi kota itu akan menjulang tinggi dan tetap tinggal di tempatnya, dari pintu gerbang Benyamin sampai ke tempat pintu gerbang yang dahulu, yakni sampai ke pintu gerbang sudut, dan dari menara Hananel sampai ke tempat pemerasan anggur raja. Orang akan menetap di dalamnya, sebab penumpasan tidak akan ada lagi dan Yerusalem akan tetap aman. Ini berbicara tentang masa damai, masa aman, Shalom, ya, kerajaan Shalom, kerajaan damai. Nah, di ayat 12, inilah tulah yang akan ditimpakan Tuhan kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Daging mereka akan menjadi busuk, sementara mereka masih berdiri. Mata mereka akan menjadi busuk dalam lekuknya, dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka. Nah, sebelum masuk dalam kerajaan Shalom, ya, sebelum masuk kepada kerajaan 1000 tahun, ada peperangan di mana bangsa-bangsa datang akan menyerang bangsa Israel. Ya, perang Harmagedon. Nah, Tuhan membela umatnya, ya, Tuhan membela umatnya, umat pilihan ini, dan bangsa-bangsa yang tetap dengan gigih, ya, melawan bangsa Israel, memusuhi Israel, berperang melawan Israel, maka Tuhan yang akan bertindak. Ini mengerikan sekali ya. Inilah tulah yang akan ditimpakan Tuhan kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Kalau kita lihat bagian ini, sungguh janji Tuhan kepada Abraham itu berlaku, ya, sepanjang hayat, boleh dikatakan sepanjang kehidupan. Nah, keturunan Abraham, ya, keturunan yang diberkati Tuhan, ya, ini ada dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, salah satu kita ingat apa yang Tuhan katakan, ya, Allah katakan kepada Abraham bahwa orang-orang yang memberkati engkau akan diberkati, orang yang mengutuk engkau akan terkutuk.
Nah, kita lihat bagaimana perang terakhir nanti. Ya, perang Harmagedon, bangsa-bangsa lain datang menyerang Yerusalem, menyerang Israel. Ya, bangsa ini kecil dibandingkan dengan musuh-musuh yang banyak sekali, tetapi Tuhan bertindak. Inilah tulah yang akan ditimpakan Tuhan kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Daging mereka akan menjadi busuk. Oh, wow. Bagaimana ini? Ya, bisa saja terjadi. Kita lihat dengan teknologi, ya, dengan teknologi yang semakin canggih, ada orang nanti kena katakan percikan udara yang sudah dicampur atau boleh dikatakan ada zat kimia di dalamnya, sehingga ketika kena seseorang, orang itu bisa dagingnya busuk gitu ya. Wah, ini beberapa tahun yang lalu sempat ya terjadi perang seperti itu, waktu perang Israel ya dengan Palestina, kemudian dilemparkan senjata ini dan yang kena itu mengering ya, busuk ya. Jadi ini nanti akan terjadi. Ya, segala bangsa yang memerangi Yerusalem, daging mereka akan menjadi busuk. Sementara mereka masih berdiri, mata mereka menjadi busuk, ya. Dalam lekuknya dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka. Ngeri kali ya. Ya, jadi sangat mengerikan kalau kita memusuhi atau melawan umat pilihan Allah. Kalau bangsa-bangsa terus ngotot ya, menyerang Yerusalem, menyerang Israel, maka akan terjadi kesusahan dalam hidup bangsa-bangsa itu ya. Atau dengan kata lain begini, kalau kita melawan kebenaran, ya kita melawan kebenaran, maka kita yang melawan kebenaran ini akan mengalami kehancuran. Bagaimana kita bisa melawan kebenaran? Ya, dan dalam keadaan dunia saat ini kalau kita lihat ya, banyak orang mencoba melawan kebenaran. Ya, tahu kebenaran tapi dilawan. Orang yang melawan kebenaran itu akan mengalami kehancuran, percayalah. Ya. Jangan coba-coba melawan kebenaran. Kebenaran tetap kebenaran. Kebenaran akan muncul. Ada banyak orang yang mau mencoba ya menutupi kebenaran itu. Ya, dengan membuat cerita-cerita yang seolah-olah benar supaya kebenaran tertutup. Nggak bisa. Kebenaran akan muncul tepat pada waktunya. Tidak bisa disembunyikan. Dan akibat bagi orang yang menutupi atau yang mau melawan kebenaran, hidupnya akan susah, dia akan menderita. Percayalah. Ya, siapa yang bisa melawan kebenaran? Nah, orang-orang atau bangsa yang melawan umat pilihan Allah, bagi mereka terjadi tulah, bagi mereka terjadi kesusahan. Ayat 13, maka pada waktu itu akan terjadi kegemparan besar daripada Tuhan di antara mereka, sehingga masing-masing memegang tangan temannya dan mengangkat tangannya melawan tangan temannya. Wow. Ya, sesama teman, karena mereka sepakat untuk melawan Israel, menyerang Yerusalem. Apa yang Tuhan buat? Sesama teman yang hendak melawan, hendak menyerang Israel, justru sesama mereka yang baku hantam. Itu pasti terjadi. Lihat, tidak ada persahabatan dunia yang abadi. Ya, tidak ada. Lihat, ada waktunya mereka pun akan saling menghancurkan. Karena mereka tidak ada di dalam kebenaran. Ya, tetapi orang yang ada di dalam kebenaran itu, dia akan mengalami damai sejahtera. Dia akan mengalami ketenangan. Nah, orang-orang misalnya ada nih sepakat. Ya, sepakat 2-3 orang ini, tetapi mereka tidak di dalam kebenaran. Tinggal nunggu waktu, mereka sendiri akan cekcok. Mereka sendiri akan berantem. Ya, mungkin kita buat kelompok, tapi kita tidak ada dalam kebenaran. Kita mau mencoba melawan kebenaran. Kelompok yang kita bentuk ini akan kacau balau. Sesama anggota akan saling bermusuhan, akan saling menghancurkan karena tidak ada di dalam kebenaran. Jadi jangan kita melawan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan di ayat 14. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah
menyerang Yerusalem, akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Jadi yang harus dilakukan adalah stop, berhenti melawan kebenaran. Jika tidak mau mengalami kebinasaan, stop, kemudian berbaliklah, datanglah kepada kebenaran, datanglah kepada Tuhan, datanglah kepada Yesus. Ya, Tuhan berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem. Nah, gambarannya bagi kita begini. Oh, kita ini orang yang melawan kebenaran. Ya, tapi kita tahu ketika kita tidak ada di dalam kebenaran, maka itulah itu akan terjadi dalam hidup kita. Kematian yang dahsyat, kengerian yang luar biasa akan menimpa hidup kita. Tapi karena kita tidak mau mati seperti itu, maka hanya satu-satunya jalan adalah berhenti untuk melawan kebenaran itu dan datanglah kepada kebenaran itu. Maka kita akan mengalami kehidupan, kita akan mengalami kebahagiaan. Ya, maka dikatakan semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun, hari raya ucapan syukur. Jadi begini Bapak Ibu, untuk penerapan masa kini, ya ada orang-orang yang berjuang mau menghancurkan pekerjaan Tuhan, menghambat orang untuk datang beribadah, ya membuat suasana gaduh, ya melarang anak-anak Tuhan untuk ya beribadah kepada Tuhan, ya dianiaya dan lain sebagainya. Tetapi pelaku-pelaku ini, ya tahun demi tahun mereka akan datang kepada Tuhan. Wow, ini kalau mereka tidak ingin binasa, tetapi memang Tuhan mengasihi mereka. Ya, firman Tuhan katakan apa? Tuhan tidak menghendaki mereka mati di dalam kefasikan mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita anak-anak Tuhan, jangan membalas perlakuan orang-orang yang jahat kepada kita, tapi kita mau berdoa supaya mereka dilawat oleh Tuhan, sehingga mereka akan datang satu persatu untuk menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Ada orang-orang yang begitu keras suaranya akhir-akhir ini, yang begitu luar biasa, ya sembrono katakan begitu, terlalu mengatakan hal yang tidak benar tentang Tuhan, tentang Yesus. Mereka mengatakan sesuatu yang sangat mengerikan secara manusia. Nah, kita yang mendengar bisa tergoda untuk marah, untuk emosi mendengar itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan kita ladeni seperti itu. Kita harus berdoa, Tuhan jamah orang itu. Sebenarnya Tuhan sungguh mengasihi orang itu, tinggal nunggu waktu. Mereka akan bertobat, mereka akan datang. Bahkan kita tahu ada orang-orang yang ya tadinya kesaksiannya luar biasa, ya tadinya mau lempar gereja, membakar, membunuh orang percaya. Ternyata dia ingin sujud menyembah Tuhan, ya, dan jadi pelayan Tuhan. Nah, ini luar biasa bukan? Ini firman Tuhan, ya. Nah, tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Ya, dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turun tulah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Itulah hukuman dosa Mesir dan hukuman dosa segala bangsa yang tidak datang merayakan hari raya Pondok Daun. Pada waktu itu akan tertulis dalam kerencing-kerencingan kuda, kudus bagi Tuhan, dan kuali-kuali di rumah Tuhan akan seperti bokor-bokor penyiraman di depan mezbah. Maka segala kuali di Yerusalem dan di Yehuda akan menjadi kudus bagi Tuhan semesta alam. Semua orang yang mempersembahkan korban akan datang mengambilnya dan memasak di dalamnya, dan tidak akan ada lagi pedagang di rumah Tuhan semesta alam pada waktu itu.
ya berbicara masa damai, masa tenang, masa bahagia. Tetapi bagi mereka yang tidak datang kepada Tuhan, yang tidak menyembah Allah, mereka akan mengalami tulah. Mereka akan mengalami kebinasaan. Mereka akan mengalami penderitaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman ini mengingatkan kita yang percaya kepada Tuhan, bersyukurlah bahwa kita tidak berada dalam tulah, luput daripada tulah. Kita akan mengalami kebahagiaan, damai sejahtera. Dan manakala ada orang-orang yang masih terus dengan giat menzolimi kita, dengan giat menista, dengan giat mengintimidasi, dengan giat mereka menyesah kita, dengan giat mereka ya memperlakukan hal yang tidak baik kepada kita, ya jangan kita melawan. Jangan melawan kejahatan dengan kejahatan, tetapi yang mau kita lakukan apa? Berdoa kepada Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan buat mereka supaya mereka bertobat, dan akhirnya kita akan bersama-sama dengan mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan bagi setiap orang yang masih saat ini dengan gigih membenci umat Tuhan, ya dengan gigih berjuang mau menghancurkan umat Tuhan, saya mau berkata, segera bertobat. Jika tidak, tulah akan menimpa saudara, penderitaan akan menimpa saudara, dan waktu untuk pertobatan itu masih terbuka. Jangan coba-coba melawan kebenaran. Jangan mencoba untuk menyembunyikan kebenaran. Jangan mencoba memanipulasi kebenaran. Kebenaran tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa ditutup-tutupi, tidak bisa ya diredam, dihancurkan, ya dibelenggu, tidak bisa. Kebenaran tidak bisa dibelenggu. Dia akan muncul. Dia akan muncul. Semuanya akan terang benderang. Kebenaran itu akan berbicara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagi setiap orang yang hari-hari ini masih berjuang melawan kebenaran, saya mau berkata, stop. Berhentilah melawan kebenaran. Bertobatlah, datanglah kepada Tuhan. Ya, sembahlah Tuhan Allah yang hidup. Maka kita akan mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita dalam setiap perjalanan hidup kita, supaya kita terus hidup dalam kebenaran. Ya, hiduplah di dalam kebenaran, upah kita besar, baik pada masa kini maupun masa yang akan datang. Masa kini, dengan ada persoalan pergumulan yang kita hadapi, Tuhan bersama dengan kita. Kebenaran itu ada bersama dengan kita. Tuhan akan menolong, memberikan sukacita dan sejahtera bagi kita, menguatkan kita menghadapi segala tantangan hidup ini. Kita datang kepada Dia, kepada Sang kebenaran itu, dan berkata, Tuhan, ini hidupku, tolong aku, ya, bantu aku Tuhan menghadapi ya, pergumulan-pergumulan ini, sakit penyakit ini, persoalan ini, dan Tuhan akan menolong kita. Dan yang lebih indah lagi, tatkala kita meninggalkan dunia ini, tempat yang terindah pun telah Tuhan sediakan bagi kita. Jadi ada berkat masa kini dan berkat masa yang akan datang bagi setiap kita yang hidup dalam kebenaran. Hiduplah di dalam kebenaran. Kita akan masuk dalam